kalau sin di kuadran 2 itu bernilai positif, jadi kita nggak perlu pikirin negatifnya lagi. Kemudian cara yang kedua, kita pakai yang 180 derajat setengah. Jadi tergantung kalian enak pakai cara yang mana, dan kadang-kadang soalnya punya kebutuhan yang mana. Sekarang kita coba pakai tan 135 derajat, kira-kira berapa? Kita pakai dua cara. Cara yang pertama, kalau seandainya kita pecah menggunakan 90 derajat, berarti dia akan 135, berarti 90 itu ditambah berapa supaya jadi 135 derajat kan? Jadi kita akan pecah, jadi 90 tambah 45 gitu. Karena kita pakai 90, berarti kita ubah, karena kita pakai 90 derajat, kita ubah tannya menjadi kotan gitu. Kemudian kita ambil 45-nya. Jangan lupa, karena di sini dia ada di kuadran 2, hanya nilai sin yang positif, berarti nilai tannya itu negatif. Gitu. Jadi dia negatif kot 45. Kot 45 berapa ya? Caranya kita coba pecah. Kita coba ubah. Kemarin kita sudah belajar juga bahwa kotangan itu kebalikan dari tan. Berarti dia akan sama dengan 1 per tan 45. Jadi minusnya. Jadi negatif 1 per tan 45. Tan 45 berapa? Itu kemarin 1. Kalau kalian perhatikan di sudut istimewa, negatif 1 per tan 45 itu adalah 1. Jadi 1 per 1 adalah 1. Berarti simpulannya nilai tan 135 adalah negatif 1. Nah, kalau untuk yang tan, memang spesial untuk tan lebih mudah, lebih baik kita tidak menggunakan 90, karena dia akan sedikit panjang, karena kita harus ubah-ubah dulu. Tipsnya paling enak pakai cara kedua. Kita pakai relasi 180 derajat. Jadi supaya dia harus 35, 180-nya boleh diarah-arah lagi ya, harus dikurangi 45 derajat. Itu nanti karena kita pakai 180, kita pakai relasi 180 sama 45 ya. Ya, kemudian nanti kita ambil sudutnya 45 derajat, berarti dia nanti tekan. Cuma yang kita ambil yang 45. Kenapa tekan? Karena kita pakai relasi 180 derajat, kemudian kita ambil sudut pecahannya 45. Kemudian karena di kuadran 2, nilai tannya negatif, kita taruh negatif. Tinggal cari tan 45 tadi berapa? 1 kan? Sama dengan negatif 1. Jadi lebih singkat menggunakan relasi yang 180, karena kita tidak perlu mengubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, ini saya coba tunjukkan, kita cari perbedaannya itu. Jadi ini untuk contoh yang di kuadran 2. Nah, sekarang kita balik lagi ke diagram kartesiusnya. Tadi kita sudah bahas contoh soal yang untuk sudut-sudut di kuadran 1, kuadran 2. Sekarang kuadran 3 dan 4 modelnya sama, bedanya karena dia ada di antara, untuk yang kuadran 3, karena dia ada di antara 180 dan 270, berarti relasinya ada 2 juga. Relasinya adalah 100, dan ingat dia hanya berlaku positif untuk tan. Kalau yang tan dan kotangan ya, jadi kalau untuk sin sama kosekan, sekan dengan cos itu dia di kuadran 3 bernilai negatif. Kemudian kalau di kuadran 4 dia ada di antara 270 dengan 360, berarti kita bisa pakai dua relasi juga. Bisa pakai 270 yang ditambah sama alfa, kemudian yang 360-nya bisa juga dipakai tapi dikurang alfa. Gitu. Misal sekarang saya punya tan 225. Tan 225 ini kira-kira ada di kuadran berapa ya? Kuadran 3 ya. Nah, di kuadran 3, ini lihatnya di kuadran 3. Nanti berlaku tannya positif. Ini tannya positif. Nanti kita nggak usah mikir negatif lagi. Tinggal kita mau pecah. Pecahnya bisa pakai dua cara. Bisa pakai 270 atau bisa pakai 180.
seperti yang saya bilang tadi, 180 lebih enak dipakai karena dia tidak merubah, nggak perlu kita merubah tan atau sin kostannya itu nggak perlu diubah, tetap pakai tan. Jadi saya pakai 180 ya. Jadi ini cara ngubahnya sama dengan tan 180 derajat ditambah sesuatu jadinya 45 ya. Itu nanti karena kita pakai relasi 180 berarti tambah tetap tan, jadinya tan 45. Nggak perlu negatif, ini dia sudah positif karena di kuadran 3 tannya selalu positif. Jadi tan 45 berapa? 1. Selesai. Jadi lebih cepat kalau pakai yang 180 atau 360. Coba kuadran 3 ya sekarang. Nah, kita coba sin 300. 300 itu ada di kuadran 4. Ya. Kemudian situ di kuadran 4 itu yang positif itu cosnya. Karena cosnya yang positif berarti nilai dari sinnya itu negatif. Ingat ya. Sekarang coba kita uraikan. Kita bisa pakai 270, bisa pakai 360 juga. Dipecah jadi sin 270 tambah 30 ya. Itu nanti hasilnya karena kita pakai 270 dia kita ubah sin jadi cos jadi sin, berarti di sini yang awalnya sin menjadi cos, kemudian kita ambil yang 30 nya jadinya cos 30, dan juga ini karena nilai sinnya di kuadran 4 itu negatif, taruh negatifnya di depan cos. Jadi pas langkah selanjutnya kita sudah ubah semuanya, ubah sin atau cosnya, kemudian ubah sudutnya, sama tentukan negatif atau positifnya. Udah cos 30, lihat di sudut istimewa itu nilainya adalah setengah akar 3. Saya pikir itu aja cukup. Jadi ini saya kasih note kalau seandainya untuk menentukan kapan kita harus ubah sin kostannya, kapan itu nggak perlu diubah. Jadi kalau seandainya itu relasinya itu pakai 90 dan 270, itu sinnya harus ubah jadi cos, cosnya ubah jadi sin, atau tannya ubah menjadi cot. Nah, kalau mau nggak rempong, langsung pakai 180 atau 360 aja. Jadi sudutnya kita pecah pakai 180 atau 360. Nah, sin kostannya tetap nggak usah kita ubah-ubah lagi. Itu berlaku untuk relasi yang 180 dan 360. Itu diingat ya. Tapi kadang-kadang memang di soal itu kita perlu menguraikan, kok dia pakai 90 kayak gimana jadinya penguraiannya, relasinya kalau pakai 70 kayak gimana. Yang penting sudah tahu, intinya kalau pakai yang 90 dan 270 itu harus diubah ya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Dan juga ingat kalau nilai-nilai sin kostan itu di kuadran 2, 3, 4 itu beda-beda. Kalau di kuadran 1 sin kostannya semua bernilai positif, kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif, kalau di kuadran 3 hanya tan, kalau di kuadran 4 hanya cos. Nanti untuk sekan, kosekan, dan kotangannya itu mengikuti dari siapa yang menjadi atasnya. Kalau sin berarti diikuti oleh kosekan, kalau tan diikuti oleh kotangan, kalau cos diikuti oleh sekan. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk sudutnya itu lebih dari satu putaran, lebih dari 360 derajat? Sin 390 derajat itu kira-kira berapa ya? Karena kan kita mau pakai relasi apa? Nah, intinya adalah kita pakai satu putaran dulu. Kita kurangi sudutnya dengan sudut maksimal satu putaran. Jadi yang 390 ini kita pecah-pecah. Yang 390 ini kita uraikan. Dia kan sama kayak 360 tambah berapa gitu. Tambah 30 ya. Nah, berarti kita bisa ambil 30-nya. Tanpa mengubah sin kostannya, tanpa mikirin negatif positifnya. Jadi kita hanya pecah-pecah aja pakai 360. Jadi karena 390 diperoleh dari 360 tambah 30, berarti
nilai dari sin 390 sama dengan sin 30 derajat 9,5. Selesai, gitu aja. Selanjutnya saya punya cos 780. Cos 780 itu berarti kita coba pecah-pecah dulu ya. Cos 780 itu kalau kita kurangi dengan 360, dia akan, kalau kita pecah dengan 360, dia akan sama dengan 360 ditambah dengan 420 derajat. Perhatikan sudutnya kebentuk yang baru adalah 420 derajat. Masih ya, masih lebih dari 360 ya. Udah, kita pecah lagi. Dipecah lagi jadi 360 tambah 60. Nah, 60 nya udah oke kan ya? Karena 60 udah oke, berarti simpulannya nilai dari cos 780 itu akan sama dengan cos 60. Itu akan sama dengan 1/2 juga. Nah, kalau dia kan 870, sama kayak tadi juga, coba uraikan dulu kira-kira dikurang-kurang dengan 360. Nah, karena 150 ini sudah nggak lebih dari 360 lagi, berarti udah itu yang kita pakai. Cuman hati-hati, nilainya ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Karena di kuadran 2 nilai tannya bernilai negatif. Sekarang coba kerjakan cara yang tadi, kita harus ubah dulu. Berarti kesimpulannya tan 870 akan sama dengan tan 150. Nah, tan 150 nya kita coba pecah. Kita pakai relasi yang gampang aja, pakai 180 min berapa ya? 30 ya. Itu baru nanti karena kita pakai tan 180, berarti tannya tidak berubah. Kemudian karena sini pecahannya 30, pakai tan 30. Kemudian karena ada di kuadran 2, di kuadran 2 nya ada tannya negatif. Jadi dia di sini negatif. Tan 30 nilainya sepertiga akar 3. Selesai. Jadi untuk pekan ini materinya tentang relasi sudut. Nanti selanjutnya setelah video ini akan saya upload tugas untuk pekan ini. Jangan lupa ajak temannya yang belum masuk Classroom untuk segera masuk Classroom, karena kemungkinan pekan depan kita akan coba ulangan 2 KD sekaligus. Ya, pertama perbandingan trigonometri sama relasi sudut yang ini. Gitu. Ya, semuanya salam untuk keluarga. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Bye. Assalamualaikum.